Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Menentukan jenis surat yang dibutuhkan, menetapkan kode berdasarkan nama, mengambil arsip dari tempat penyimpanan, menyerahkan arsip kepada peminjamnya merupakan kegiatan A. Daur hidup arsip, B. Pemusnahan arsip, C. Penyimpanan arsip, D. Penemuan arsip, E. Distribusi arsip. Jawabannya adalah D. Penemuan arsip. Pembahasan. Menentukan jenis surat yang dibutuhkan, menetapkan kode berdasarkan nama, mengambil arsip dari tempat penyimpanan, menyerahkan arsip kepada peminjamnya merupakan kegiatan penemuan arsip. 2. Setiap organisasi atau perusahaan baik itu dalam bidang kearsipan maupun dalam bidang lainnya pasti akan terjadi suatu masalah yang akan menghambat kinerja organisasi itu sendiri. Yang bukan termasuk masalah dalam kegiatan kearsipan adalah A. Warkat tidak dapat ditemukan, B. Peralatan yang tidak bisa mengikuti perkembangan, C. Pegawai yang kurang terlatih, D. Mudah dalam mencari kembali warkat yang telah tersimpan, E. Warkat berantakan di berbagai tempat. Jawabannya adalah D. Mudah dalam mencari kembali warkat yang telah tersimpan. Pembahasan. Yang bukan termasuk masalah dalam kegiatan kearsipan adalah mudah dalam mencari kembali warkat yang telah tersimpan. 3. Arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau dengan kata lain arsip ini sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari disebut A. Arsip aktif, B. Arsip pasif, C. Arsip dinamis, D. Arsip statis, E. Arsip petikan. Jawabannya adalah D. Arsip statis. Pembahasan. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. 4. Arsip yang pada dasarnya boleh dikunjungi atau diketahui oleh halayak umum dan sistem pengelolaan dan perlakuan arsip tersebut berbeda dengan arsip tertutup disebut A. Arsip terbuka, B. Arsip tertutup, C. Arsip sentral, D. Arsip unit, E. Arsip pemerintah. Jawabannya adalah A. Arsip terbuka. Pembahasan. Arsip terbuka yakni pada dasarnya boleh diketahui oleh semua pihak atau umum berdasarkan tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya. 5. Arsip yang bersifat permanen disimpan untuk selama-lamanya seperti akta, ijazah, buku induk mahasiswa dan sebagainya disebut A. Arsip statis, B. Arsip dinamis, C. Arsip penting, D. Arsip vital, E. Arsip asli. Jawabannya adalah D. Arsip vital. Pembahasan. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip yang bersifat permanen disimpan untuk selama-lamanya seperti akte, ijazah, buku induk mahasiswa, dan sebagainya. 6. Berdasarkan subjek isi dari sebuah arsip dapat dibedakan atas beberapa bagian antara lain kecuali A. Arsip tentang keuangan, B. Arsip tentang kepegawaian, C. Arsip tentang pendidikan, D. Arsip tentang pemasaran, E. Arsip tentang manajemen. Jawabannya adalah E. Arsip tentang manajemen. Pembahasan. Berdasarkan subjek isi dari sebuah arsip dapat dibedakan atas beberapa bagian antara lain arsip tentang keuangan, arsip tentang kepegawaian, arsip tentang pendidikan, dan arsip tentang pemasaran. 7. Berdasarkan keaslian sifat dari sebuah arsip terbagi menjadi 4 kecuali A. Arsip penting, B. Arsip asli, C. Arsip tembusan, D. Arsip salinan, E. Arsip petikan.
Jawabannya adalah A. Arsip penting. Pembahasan. Berdasarkan keaslian sifat dari sebuah arsip terbagi menjadi 4, yaitu arsip asli, arsip tembusan, arsip salinan, dan arsip petikan. 8. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu disebut A. Nilai guna administratif, B. Nilai guna fiskal, C. Nilai guna informasional, D. Nilai guna pembukuan, E. Nilai guna hukum. Jawabannya adalah D. Nilai guna pembukuan. Pembahasan. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu disebut nilai guna pembukuan. 9. Sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama, atau untuk menunjukkan tempat disebut A. Central File, B. Record Center, C. File, D. Gate, E. Tunjuk silang. Jawabannya adalah E. Tunjuk silang. Pembahasan. Tunjuk silang adalah sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain, atau yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama, atau untuk menunjukkan tempat penyimpanan arsip yang berbeda karena bentuknya yang harus disimpan terpisah. 10. Tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan aman disebut A. Filing Cabinet, B. Central File, C. Folder, D. Unit kearsipan, E. Record Center. Jawabannya adalah B. Central File. Pembahasan. Central Arsip Aktif atau Central File adalah tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan aman. 11. Tempat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip disebut A. Filing Cabinet, B. Central File, C. Folder, D. Unit kearsipan, E. Record Center. Jawabannya adalah E. Record Center. Pembahasan. Record Center adalah tempat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip. 12. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini kecuali A. Unit pengolah, B. Nomor berkas, C. Kode klasifikasi, D. Tujuan, E. Uraian informasi berkas. Jawabannya adalah D. Tujuan. Pembahasan. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut: unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, dan uraian informasi berkas. 13. Menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dilakukan dengan kecuali A. Memasukkan arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan kondisi kantor. B. Memastikan arsip yang tercipta atau yang akan tercipta dapat diberkaskan sesuai dengan klasifikasi arsip. C. Memastikan arsip yang diberkaskan lengkap sebagai suatu keutuhan kegiatan dan tidak mengalami perubahan secara fisik dan informasinya sampai dengan tahap penyusutan. D. Memastikan arsip yang diberkaskan memiliki kode klasifikasi yang tepat dan disimpan sesuai dengan klasifikasi arsip. E. Memastikan penggunaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip secara konsisten. Jawabannya adalah A. Memasukkan arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan kondisi kantor. Pembahasan. Memasukkan arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan kondisi kantor. 14. Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi dan tugas
bertanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perguruan tinggi negeri disebut A. Jabatan Fungsional Arsiparis, B. Jabatan Fungsional Kearsipan, C. Pustakawan, D. Tenaga Arsiparis, E. Arsiparis Mahir. Jawabannya adalah A. Jabatan Fungsional Arsiparis. Pembahasan. Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, fungsi, dan tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perguruan tinggi negeri. 15. Seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan suatu organisasi perguruan tinggi negeri disebut A. Pengelola arsip, B. Arsiparis, C. Jabatan Fungsional Arsiparis, D. Pustakawan, E. Jabatan Fungsional Umum. Jawabannya adalah B. Arsiparis. Pembahasan. Seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan satuan organisasi pendidikan tinggi negeri disebut Arsiparis. 16. Jenjang jabatan fungsional Arsiparis kategori keahlian terdiri atas kecuali A. Arsiparis ahli pertama, B. Arsiparis ahli muda, C. Arsiparis mahir, D. Arsiparis ahli madya, E. Arsiparis ahli utama. Jawabannya adalah C. Arsiparis mahir. Pembahasan. Jenjang jabatan fungsional Arsiparis kategori keahlian terdiri Arsiparis ahli pertama, Arsiparis ahli muda, Arsiparis ahli madya, dan Arsiparis ahli utama. 17. Jenjang jabatan Arsiparis yang paling tinggi adalah A. Arsiparis mahir, B. Arsiparis ahli pertama, C. Arsiparis ahli muda, D. Arsiparis ahli madya, E. Madya ahli utama. Jawabannya adalah E. Madya ahli utama. Pembahasan. Jenjang jabatan Arsiparis yang paling tinggi adalah Madya ahli utama. 18. Faksimil merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk mengirim maupun menerima dokumen melalui kabel maupun gelombang radio. Berikut adalah keuntungan dari faksimil kecuali A. Biaya operasional yang lebih murah, B. Penggunaan dapat dilakukan oleh beberapa bagian sekaligus, C. Proses pengiriman lebih cepat dan tidak memakan biaya banyak jika dibandingkan dengan metode pengiriman dokumen dengan pos, D. Biaya penggunaan mesin faksimil lebih mahal, E. Bisa mengirim dokumen jarak jauh. Jawabannya adalah D. Biaya penggunaan mesin faksimil lebih mahal. Pembahasan. Berikut adalah keuntungan dari faksimil. A. Biaya operasional lebih murah, B. Penggunaan dapat dilakukan oleh beberapa bagian sekaligus, C. Proses pengiriman lebih cepat dan tidak memakan biaya banyak jika dibandingkan dengan metode pengiriman dokumen dengan pos, D. Bisa mengirim dokumen jarak jauh. 19. Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri dari kecuali A. ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, B. Arsip Daerah Provinsi, C. Arsip Daerah Kabupaten atau Kota, D. Arsip Perguruan Tinggi, E. Arsip Sekolah. Jawabannya adalah E. Arsip Sekolah. Pembahasan. Lembaga kearsipan terdiri dari A. ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, B. Arsip Daerah Provinsi, C. Arsip Daerah Kabupaten atau Kota,
D. Arsip perguruan tinggi. 20. Mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan merupakan kewajiban A. ANRI, B. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, C. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten atau Kota, D. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. ANRI. Pembahasan. Kewajiban ANRI adalah mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. 21. Proses penambahan hasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan disebut A. Jadwal retensi arsip, B. Penyusutan arsip, C. Penyelenggaraan kearsipan, D. Akuisisi arsip statis, E. Pengelolaan arsip. Jawabannya adalah A. Jadwal retensi arsip. Pembahasan. Jadwal retensi arsip atau JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 22. Penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Lembaga Negara Perguruan Tinggi Negeri, dan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintah daerah dialokasikan dalam A. APBN, B. APBD, C. PNBP, D. DAU, E. DAK. Jawabannya adalah A. APBN. Pembahasan. Penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Lembaga Negara Perguruan Tinggi Negeri, dan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintah daerah dialokasikan dalam APBN. 23. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip dengan kriteria sebagai berikut kecuali A. Tidak memiliki nilai guna, B. Memiliki nilai guna kesejarahan, C. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, D. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, E. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jawabannya adalah B. Memiliki nilai guna kesejarahan. Pembahasan. Yang bukan merupakan pemusnahan arsip adalah memiliki nilai guna kesejarahan. 24. Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka A. Dokumen akan saya susun mendatar pada rak atau laci yang tidak dalam, B. Dokumen akan saya susun dalam posisi tegak lurus berderet ke belakang, C. Dokumen akan saya susun berdasarkan umur suatu arsip, D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping, E. Dokumen saya tempatkan dalam stop map folio dan diberi identitas. Jawabannya adalah D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Pembahasan. Ada 3 cara penempatan atau penyimpanan arsip, yaitu pengarsipan horizontal, vertikal, dan lateral. Yang dimaksud dengan pengarsipan lateral adalah penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map secara berdiri atau lateral di mana arsip disusun berderet menyamping. 25. Dokumen berikut yang akan Anda kategorikan ke dalam arsip yang bernilai keuangan adalah A. Cek, B. Data penjualan, C. ATM, D. Buku tabungan, E. Invoice. Jawabannya adalah A. Cek. Pembahasan. Karena cek bisa langsung dicairkan untuk mendapatkan dana. 26. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah A. Thesaurus, B. Facet, C. Notasi, D. Indexing, E. Filling. Jawabannya adalah C. Notasi. Pembahasan. Sistem notasi merupakan sistem penyandian untuk menentukan lokasi dokumen. 27. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip, B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif, D. Nilai sementara pada sebuah arsip, E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri.
Jawabannya adalah B, nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Pembahasan. Nilai administratif merupakan nilai yang dimiliki arsip terhadap instansi pencipta arsip dalam melakukan kegiatannya. 28. Menurut Anda, sistem kearsipan yang baik adalah seperti berikut kecuali A. Mudah dilaksanakan, B. Mudah dimengerti, C. Murah atau ekonomis, D. Luas atau fleksibel, E. Sulit dijangkau. Jawabannya adalah E. Sulit dijangkau. Pembahasan. Sistem kearsipan haruslah mudah dicapai oleh para petugas sehingga harus disimpan di tempat yang tepat mengikuti sistematika yang berlaku. 29. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah A. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya, B. Menuju tempat penyimpanan, C. Mengambil arsip yang diminta, D. Mengisi buku kas kecil, E. Mengisi bon peminjam. Jawabannya adalah D. Mengisi buku kas kecil. Pembahasan. Langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad. A. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya, B. Menuju tempat penyimpanan, C. Mengambil arsip yang diminta, D. Mengisi bon peminjam. 30. Yang dimaksud dengan gate adalah A. Lemari tanpa pintu, tempat penyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping, B. Merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip, C. Semacam filing kabinet tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar, D. Map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit, E. Semua salah. Jawabannya adalah B. Merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Pembahasan. Gate merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!